Dok, sebelum ke deteksi dan penanganan kelainan pada janin, mungkin Dokter Aldi bisa menjelaskan buat bunda-bunda semua sebenarnya kelainan-kelainan janin yang sering terjadi di rumah sakit atau di saat ini itu apa sih, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing juga di sini ya. Jadi memang kelainan bawaan ini ya, kelainan bawaan ini saat ini cukup banyak ya kejadiannya. Jadi sekitar 240.000 kalau kita lihat statistiknya ya. Jadi bayi yang lahir yang meninggal karena kejahatan bawaan di dunia itu sekitar 240.000 lebih ya. Datanya saya nggak tahu di Indonesia berapa ya, tapi di luar negeri seperti itu. Dan 170.000 itu kira-kira meninggal dalam 1-5 tahun. Jadi karena kejahatan bawaan. Kejahatan bawaan ini selain menyebabkan kematian juga menyebabkan problem jangka panjang ya. Jadi disabilitas, artinya tentu saja kecacatan itu kan akan membuat disabilitas ya. Sepertinya tidak normal ya, fungsi dari fungsi dari organ maupun pertumbuhan perkembangan juga akan tidak normal, tidak seperti anak yang tidak mengalami kecacatan bawaan. Dan sayangnya sekitar hampir 90% ya kecacatan bawaan itu terjadi di negara berkembang dan negara miskin ya. Jadi negara maju tidak terlalu banyak. Nah ini mungkin yang ternyata faktor apa ya, mungkin faktor sosial ekonomi itu semua juga penting ya, nutrisi dan infeksi segala macam itu penting. Nah kalau ditanya kelainan bawaan yang paling banyak apa, banyak sekali ya terakhir ya, banyak banget macam-macam. Ada yang kelainan kromosom, ada yang kelainan bawaan yang yang didapat ya. Dan jadi kalau jenisnya sendiri semua organ bisa kena. Yang paling sering ya jantung, kemudian otak ya, tapi semua organ bisa kena. Baik, jadi begitu ya dok ya, kelainan-kelainan itu lumayan banyak, cuman yang sering itu kelainan kromosom, jantung. Nah mungkin seperti dokter Aldi bilang, kelainan-kelainan tersebut itu bisa dideteksi melalui apa dok? Atau apa saja yang bisa dilakukan untuk mendeteksi dini kelainan-kelainan yang seperti dokter Aldi tadi bilang? Ya monggo dok. Ya terima kasih. Jadi kalau misalnya pada saat hamil ya, kita kan berbicara di saat hamil ini ya, saat hamil itu bisa kita deteksi kelainan yang kecacatan yang ada pada anatominya ya. Jadi artinya terlihat dari sisi, jadi kecacatan kan ada dua ya, dari sisi dari yang terlihat dari organnya, ada perubahan pada organ anatomi, tapi ada juga yang tidak terlihat, dari tidak ada perubahan, misalnya autisme seperti itu ya, misalnya gangguan yang kecerdasan, tumbuh kembang itu kan tidak bisa dilihat ya, dan fungsional tidak bisa, tapi kita bisa melihat kecacatan bawaan yang anatomis itu dengan pemeriksaan USG paling simpel ya. Pemeriksaan USG itu kita bisa melihat ya, dengan screening USG yang baik kita bisa melihat kecacatan pada janin itu pada saat kehamilan. Nah, bisa dimulai dari trimester pertama terakhir dan trimester kedua, terutama trimester 2 ini yang paling penting untuk mengevaluasi ya. Kira-kira antara usia 5-6 bulan itu kita lakukan evaluasi yang detail ya. Untuk kelainan kromosom itu saat ini cukup banyak berkembang ya, jadi bisa dengan pemeriksaan darah sih. Jadi pemeriksaan darah kita memeriksa marker atau penandanya ya, penandakan kromosom itu bisa lewat darah. Kalau diagnosis pastinya ya, kelainan kromosom itu harus mengambil jaringan, biasanya mengambil jaring ketuban. Jadi kita menusukkan jarum panjang, kita ngambil air ketuban, kita periksakan kromosomnya. Nah, yang di bawah itu kita cek lewat darah. Jadi kromosom sekarang teknologi sudah semakin maju, kita bisa ngecek kromosom janin itu lewat darah ibu. Nah itu sekarang ya. Mungkin kalau pernah dengar NIPT saya, non-invasive prenatal testing ya, itu beberapa opsi. Ya, berarti bisa deteksi dini itu bisa melalui USG atau melalui darah atau NIPT tadi dokter bilang ya. Sekarang kita bahas dulu USG nih dok. Mungkin bunda-bunda semua tuh lebih mengenal USG apa sih dok? USG feto maternal itu apakah sama dengan USG seperti biasanya itu? Nah, dokter bisa jelaskan tuh. Iya, makasih Mbak Ayu. Jadi beda ya. Jadi USG feto maternal. Jadi apa sih feto maternal itu? Feto maternal sebenarnya itu disiplin ilmu dari obstetrik ginekologi. Jadi kebidarannya bagian kebidaran kandungan itu ada subspesialisnya lagi, itu namanya feto maternal. Dimana feto maternal ini adalah berfokus pada kehamilan dengan risiko tinggi ya. Jadi kita menangani ibu hamil dengan
dengan komplikasi misalnya, atau kita juga berfokus pada janin-janin dengan kelainan. Nah, ada disebut USG fetal maternal, itu artinya kita melakukan USG secara detail. Ini beda sama USG biasa. Jadi kalau USG biasa itu lebih pada dia hidup apa enggak, dia bergerak, aktif, kemudian dia pertumbuhannya aja, paling cuma pertumbuhannya ya. Dilihat dari ukuran-ukuran. Tapi kalau USG fetal maternal itu kita ngecek secara detail organ-organnya apakah normal, mulai dari otak, semua organ, mata, kemudian ke bawah, jantung, paru, ginjal, semuanya kita cek secara detail. Nah, jadi berbeda, Dokter Ayu, tidak sama dengan USG biasa. Tapi tidak berarti tiap kontrol itu USG fetal maternal tidak. Ya, USG fetal maternal cuma 2 kali dalam selama kehamilan, minimal 2 kali. Pertama, trimester pertama itu 11 sampai 14 minggu, ya kita screening awal USG fetal maternal. Yang kedua 18 sampai 24 minggu, ini yang benar-benar kita ngecek organ ini. Baik, jadi waktu yang tepat buat USG fetal maternal itu di trimester 1 11 sampai 14 minggu, di trimester kedua 18 sampai 24 minggu. Begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Nah, ini Dok, ada pertanyaan muncul nih, Dok. Kalau andai kata ibunya telat nih belum cek USG fetal maternal, di trimester 3 apakah masih bisa sih, Dok, mendeteksi kelainan-kelainan itu, Dok? Bisa, cuman lebih sulit ya, Dokter Ayu. Jadi lebih akurasinya lebih menurun gitu loh. Jadi lebih susah. Jadi bukannya kalau makin besar makin gampang, enggak, justru makin susah kita meriksa karena space-nya itu di dalam rahim itu kan jadi makin sempit ya. Jadi bayinya juga nggak bisa berubah posisi. Jadi ketika dia di satu posisi biasanya tetap ya. Nah, kita kadang kalau bayi itu misalnya menghadap ke punggung ibu ya kan, bisa posisinya menghadap punggung ibu itu sudah sulit kita evaluasi organ. Kalau bayinya masih kecil usia 5-6 bulan kita bisa manuver kita bisa sedikit melihat, tapi kalau udah besar itu sudah, jadi tetap bisa, cuman lebih susah dan akurasi lebih turun gitu. Jadi lebih banyak miss-nya, lebih banyak miss-nya gitu. Baik, jadi begitu ya Bunda ya, tetap bisa, akan tetapi tidak seakurat ketika Bunda melakukan trimester pertama dan trimester kedua. Dok, ini sering salah kaprah nih Dok, berarti Bunda-bunda itu sering kalau USG fetal maternal tuh 4 dimensi. Aku mau USG fetal maternal di 4 dimensi, pengen lihat mukanya. Nah, berarti itu salah ya Dok? Beda. Ya, dokter bisa jelaskan bagaimana 4 dimensi dengan USG fetal maternal? Karena banyak banget Dok. Iya, benar Dokter Ayu, itu yang paling banyak keliru ya di masyarakat ya. Ini saya sering bicarakan. Jadi USG 4 dimensi itu hanya metodenya. Jadi pengambilan gambar USG itu bisa 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi kan ya. 2 dimensi itu ya gambar hitam putih itu loh ya. Jadi kayak potongan. Jadi ibaratnya misalnya kita punya semangka ya, dipotong tengahnya gambar potongannya itu aja. 3 dimensi itu gambaran dari semangkanya secara utuh, kita bisa lihat volumenya. Kalau 4 dimensi kita bisa lihat semangka ini misalnya digoyangkan, kita bisa lihat dia bergerak, itu secara umum. Tapi itu tidak menggambarkan USG fetal maternal. USG fetal maternal itu kita ngecek organnya kan. Jadi kalau USG 4 dimensi justru lebih terlihat bagian luar ya, bagian luar aja. Mungkin bisa mendeteksi kelainan kalau kelainannya yang tampak dari luar, misalnya ada bibir sumbing gitu ya. Misalnya matanya ada kelainan, misalnya ada celah atau ada tonjolan di sini, itu bisa terlihat dari luar. Tapi organ dalam nggak kelihatan dengan USG 4D. Jadi gini, USG fetal maternal itu menggabungkan semuanya. Jadi kita gunakan 2D, 3D, sama 4D. Namun jangan dibalik, USG 4D belum tentu USG fetal maternal. Itu yang Iya. Itu karena sering sekali Dok, ibu-ibu aku pengen USG fetal maternal 4 dimensi, taunya mereka tuh 4 dimensi itu fetal maternal, ternyata bukan. Betul. Begitu. Bukan. Justru yang lebih penting itu 2 dimensinya ya Dok ya, 3 dimensi untuk melihat organ-organ janinnya Bunda gitu. Nah Dok, ini satu lagi nih Dok, pertanyaan yang sering sekali Bunda-bunda tuh bingung kalau udah USG fetal maternal apa sih Dok? Yang pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan ke dokternya. Kadang kan kita sebagai pasien bingung ya mau nanya apa ya, bingung. Nah dokter mungkin ada tips nggak Dok, nanya apa sih pertanyaan yang harus ditanyakan ketika bertemu dengan dokter ketika USG fetal maternal? Sebenarnya kalau ketika USG fetal maternal itu kan nanti akan diperiksa semua ya, dan dokter akan memberikan laporan lengkap pasti, laporan lengkap. Jadi biasanya sih kalau semuanya normal ya dokter mungkin tergantung ya, ada dokter yang aktif menjelaskan, tapi ada juga yang nggak terlalu aktif. Tapi prinsipnya kalau nggak ada kelainan dia tidak ada masalah. Tapi kalau ada kelainan pasti diberitahu, pasti. Jadi ibu nggak perlu khawatir pasti dikasih tahu misalnya ada sesuatu yang tidak normal, pasti diberitahu oleh dokternya. Jadi sebenarnya nggak bertanya pun nggak apa-apa sebenarnya. Cukup. Nanti pasti dokternya kalau misalkan ada kelainan pasti menjelaskan gitu ya Dok ya. Baik. Dok, ini saya sambil membacakan pertanyaan dari Bunda-bunda, udah masuk banyak banget nih Dok. Oke. Langsung dari Bunda Mega.
Bu Pita, dok, kalau Down syndrome dan autis bisa 4 dimensi kan, bisa lihat wajahnya langsung, bagaimana dok? Ya jadi Down syndrome, autis jelas nggak bisa dari USG, Bu. Tunda ya. Autis nggak bisa dari USG jelas itu. Karena dia tidak ada kecacatan anatomis ya, kecacatan organ. Sedangkan Down syndrome itu juga tidak 100% bisa, hanya 50% Down syndrome yang ada kecacatan. Sisanya itu normal organnya, tapi dia ada gangguan pada tumbuh kembangnya, gangguan kecerdasan, gangguan retardasi mental seperti itu. Yeah. Jadi kalau Down syndrome itu harus antara USG dan juga pemeriksaan yang lain, pemeriksaan darah seperti itu. Jadi nggak cukup dengan USG saja, apalagi 4D juga malah. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Nah dok, untuk Down syndrome itu apakah bisa dideteksi di trimester pertama dok? Begitu hamil apakah sudah langsung bisa deteksi atau gimana dok? Gini, untuk Down syndrome tadi pada semester screening pada 11-14 minggu tadi dokter Ayu. Jadi itu kita harus maternal, kita bisa mendapatkan tanda-tanda awal ya. Jadi hanya kecurigaan aja tapi belum pasti. Nah, nanti pastinya itu kita harus mengambil sampel plasenta atau sampel air ketuban. Jadi pakai itu tindakan invasif ya. Kita pakai jarum panjang, kita tusuk ke perut ibu, menembus perut ibu ke rahim, kita ambil. Nah, kalau untuk yang plasenta itu di bawah ya 14 minggu ke bawah ya, 11 sampai 14 minggu. Kalau di atas itu kita pakai amniocentesis, kita ambil dan ketubannya itu baru itu diagnosis pastinya ya. Tapi sekarang yang terbaru kan ada NIPT. Nah, NIPT itu memang bukan diagnosis pasti, tapi dia sangat akurasinya mendekati yang misalnya gold standard ya, standar bakunya ya. Jadi dengan NIPT itu lebih simpel, kita tinggal ngambil darah ibu, nanti diperiksa kromosom janin. Jadi pada darah ibu itu ada kromosom janin. Nah, itu kita bisa di copy gitu, diperbanyak, nanti dicek ini ada dari situ apa enggak, bisa kelihatan dari situ. Dan kelainan yang lain banyak. Iya. Dok, ngomong-ngomong masalah NIPT nih dok, kan itu lagi hits di kalangan artis ya dok ya. Nah mungkin bunda-bunda semua itu NIPT kan mungkin biayanya mahal ya dok. Nah apakah semua ibu hamil itu wajib NIPT atau hanya misalkan USG fetal maternal dulu kalau udah ada kelainan baru NIPT, atau wajib nggak sih dok NIPT? Nggak wajib dokter Ayu. Jadi itu kan hanya sebenarnya screening juga ya. Jadi kalau lebih enak mungkin USG dulu fetal maternal semester pertama. Kalau misalnya memang ada kecurigaan bisa ke NIPT, tapi sekali lagi NIPT juga bukan diagnosis pasti. Diagnosis pasti itu tetap harus dengan amniocentesis istilahnya, kita ambil jaringan ketuban atau kita ngambil jaringan plasenta. Tapi kalau misalnya ibu takut ya, karena kan ada risiko keguguran ya, jadi saya perlu jelasin. Jadi kalau amniocentesis atau ngambil sampel plasenta itu ada risiko keguguran, meskipun kecil 1%, tapi kan tetap ada risiko. Nah, kalau mau yang lebih safe ya dengan NIPT, tapi itu tidak akurat 100%, tapi dia lebih aman. Baik. Oke, begitu ya Bunda ya. Lanjut ya dok ya, dari Bunda Mufadiah. Dokter, apa penyebab bayi lahir dengan kelainan anencefali? Ya, ini saya juga ditanyakan ya. Jadi anencefal itu biasanya karena kekurangan asam folat, defisiensi asam folat, jadi kekurangan nutrisi ya pada ibunya nggak bagus biasanya, sehingga dia penggabungan dari kepalanya nggak bisa sempurna. Jadi biasanya kalau seperti itu bisa dicegah nanti dengan kita kasih suplementasi asam folat dosis tinggi. Jadi pada hamil berikutnya kita kasih dosis asam folat dosis tinggi, itu bisa mencegah anencefal lagi. Iya. Baik, dokter mungkin bisa jelasin dok, anencefali itu apa sih dok? Mungkin bunda-bunda tuh belum tahu ya dok. Iya, sorry. Anencefal itu jadi tulang kepalanya nggak terbentuk ya, jadi kayak kepala otaknya keluar. Tulang kepalanya tidak terbentuk. Dan itu letal ya, maksudnya letal itu mematikan, jadi nggak bisa bertahan, bayinya masih meninggal, kalau lahir masih meninggal. Iya. Tadi dokter menyebutkan itu kekurangan asam folat ya dok ya. Nah berarti begitu pentingnya asam folat untuk kehamilan ya dok ya? Oh iya betul. Di asam folat itu, dan nggak asam folat aja sih, semua suplementasi ya, multivitamin, mineral itu sangat penting untuk kehamilan. Ya saya kalau moms lihat IG saya kan saya banyak bahas nutrisi ya, banyak bahas vitamin itu, karena memang penting sih. Dan problemnya ada terakhir di moms di Indonesia itu 80-90% defisiensi, kekurangan vitamin dan mineral. Jadi mineral itu ya macam-macam, besi, magnesium,
zinc, selenium, macam-macam itu. Nah, semua kekurangan. Ya, baik. Dok, untuk dosisnya asam folat itu minimal berapa sih dok untuk ibu hamil itu dok? Biasanya sih standar 400 ya, 400 sampai 600. Tapi kalau misalnya dia pernah anencefal tadi bisa sampai 10 kali lipatnya, 4 mikrogram, 4.000 ya. Iya. Nah, dok, untuk ngomong tadi kan asam folat juga penting ya dok. Ini ada yang bertanya dok, kalsium apakah saya harus minum tambahan suplemen kalsium dok? Iya sebaiknya gitu, karena itu tadi karena orang Indonesia juga rata-rata defisiensi kalsium, jadi dari penelitian saya juga kayak gitu. Dan itu terkait macam-macam loh defisiensi kalsium, banyak sekali, masuk preeklamsi, masuk gangguan osteoporosis, macam-macam. Ya, jadi begitu ya Bunda ya, begitu penting suplemen jangan malas. Kadang suka malas gitu dok, menyepelekan. Nah ternyata begitu penting Bunda. Lanjut nih dari Bunda Feni Juli Sukman. Janin saya meninggal usia kehamilan 32 minggu. Dari awal kehamilan rutin USG. Apa ada kelainan janin yang bisa menyebabkan janin meninggal dalam kandungan dok? Iya, pasti ya, banyak sekali ya penyebabnya untuk bayi meninggal di dalam kandungan itu banyak sekali. Salah satunya memang kelainan bawaan yang kita tidak bisa terdeteksi atau tidak ya. Jadi banyak sekali dokter Ayu, jadi kelainan jantung, kelainan pada otak itu bisa semua menyebabkan kematian janin dalam rahim. Ini baik gitu ya Bunda ya. Oke dok, dari Bunda Mega lagi, adakah ciri khas dari ibunya kalau janinnya tempurung kepalanya nggak lengkap tanpa USG, apakah bisa terdeteksi dok? Nggak bisa, itu hanya nggak ada gejala apa-apa pada ibunya, jadi harus dengan USG. Tanpa USG nggak akan, karena nggak menimbulkan gejala apa-apa, jadi seperti hamil biasa, cuman ya ketika di USG baru kelihatan tempurung kepalanya tidak terbentuk. Kan biasanya kelainan-kelainan hampir sebagian besar mayoritas kelainan bawaan pada janin itu nggak ada gejala pada ibu, jadi ibunya nih normal-normal aja, ibunya hamilnya seperti normal aja, tapi ternyata bayinya ada sesuatu. Makanya pentingnya USG maternal atau USG biasa ya. Iya. Jadi pentingnya mungkin juga untuk mempersiapkan kelahirannya ya dok ya. Mungkin kan kita sebagai seorang ibu kaget ya dok, kalau misalkan nggak pernah USG itu kaget tiba-tiba anak saya kok cacat, mungkin mental ya, betul. Ini ya dok ya. Betul. Itu yang penting banget dokter. Jadi kan sering orang bilang memang sebagian besar kecacatan itu kan tidak bisa kita tangani ya di dalam rahim ya. Sebagian kecil bisa ditangani setelah lahir. Banyak orang yang bilang buat apa, percuma kan diperiksa kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi itu tadi mentalnya kan pasti beda banget. Kalau kita tahu bahwa ini anak yang akan dilahirkan itu mungkin cacat dan akan tidak baik, akan meninggal, kita kan sudah menyiapkan mental kan tentu beda. Kalau baru tahu pas lahir baru tahu kan masih beda banget. Ya itu sih dok, iya. Jadi ini ya bunda-bunda semua ya. Dok, tapi ada nggak sih dok kelainan yang misalkan udah ketahuan nih kelainan janin, apakah bisa diobatin atau diterapi ketika di dalam janin, apakah bisa gitu dok? Belum ada sampai sekarang. Masih di Indonesia ya belum ada. Di luar negeri masih eksperimen. Jadi misalnya kayak sarafnya itu tulang punggungnya ada lubang ya, jadi sarafnya keluar. Sarafnya keluar spina bifida itu ada yang dikeluarkan, dikeluarkan dari rahim, dioperasi, dimasukin lagi, ditutup lagi. Tapi itu masih eksperimen sih. Jadi sampai saat ini belum ada untuk penanganan. Pasti penanganannya setelah lahir. Ada juga mungkin obat-obatan paling terakhir. Paling obat-obatan misalnya ada gangguan irama jantung itu bisa dikasih steroid ya untuk obati. Tapi kalau cacatan nggak ada sih, belum ada.